Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang efek Doppler pada gelombang bunyi. Ya, jadi apa itu efek Doppler? Nah, efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat akibat dari gerak sumber bunyi dan atau pengamat itu sendiri. Nah, jadi contoh lebih jelasnya adalah seperti ini. Nah, misalkan kalian kalau menonton MotoGP atau balapan di tepi jalan, ya, akan terdengar suara seperti ini. Bisa kalian amati ketika kendaraan atau motor itu bergerak mendekati penonton, maka suara yang terdengar adalah nada meninggi, ya, meninggi. Kemudian ketika motor itu menjauhi penonton, maka nadanya akan semakin merendah. Ya, itulah efek Doppler, itu dampaknya seperti itu. Lihat ya, bisa didengar. Nah, jadi nadanya itu berubah ya ketika motor mendekati dan menjauhi. Ya, jadi kalau digambar grafiknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah nada ketika kendaraan mendekati kita, penonton pengamat. Nah, kemudian setelah menjauhi itu nadanya menurun. Nah, itulah efek Doppler ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa Anda lihat visualisasinya di sini. Nih. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nih, titik biru ini adalah sumber bunyi dan batang hijau ini adalah pengamat, ya. Ketika sumber bunyi mendekati pengamat, ya, maka gelombang bunyi yang menuju pengamat itu panjang gelombangnya itu lebih pendek sehingga menghasilkan frekuensi yang tinggi, yang besar, ya. Yang sebelah sini panjang gelombangnya lebih pendek, akhirnya frekuensinya lebih besar. Tetapi ketika menjauhi pengamat, ya, nah maka gelombang bunyi yang menuju ke pengamat yang sini itu semakin membesar panjang gelombangnya, sehingga frekuensinya semakin mengecil. Nah, oleh sebab itu mengapa frekuensi yang didengar oleh pengamat itu berbeda, ya, meninggi kemudian menurun seiring pergerakannya motor. Nah, itulah efek Doppler ya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita menuju ke persamaan dari efek Doppler. Nah, di sini efek Doppler dirumuskan ya, Fp itu frekuensi yang didengar pengamat atau frekuensi pendengar gitu ya. Itu sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kalikan Fs. Ya, di mana V yang ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Kemudian Vp itu kecepatan pengamat. Vs itu kecepatan sumber bunyi dan Fs itu frekuensi dari sumber bunyi yang dihasilkan. Ya, nah, kenapa di sini plus minus, di sini juga plus minus? Nah, ini penggunaannya itu tergantung dari kasusnya. Ya kan, tergantung dari pergerakan si pengamat dan juga si sumber. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung di contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama ada seorang penonton ya pada lomba balap mobil mendengar bunyi yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh ya. Tadi ketika dia mendekat dan menjauh itu bunyinya berbeda ya frekuensinya. Nah, rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Berarti ini adalah frekuensi
sumber atau Fs. Ya, Fs. Nah, Fs-nya adalah 800 Hz. Nah, jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, berarti ini adalah V. V-nya 340 meter per sekon. Kecepatan mobil 20 meter per sekon, maksudnya mobil balap ya, berarti ini adalah Vs. Vs-nya 20 meter per sekon. Nah, maka frekuensi yang didengar ya, didengar oleh penonton maksudnya ya, saat mobil mendekat. Ya, jadi yang ditanyakan adalah FP, frekuensi yang didengar. Nah, pada saat mobil mendekat. Nah, oke, ini kasusnya mobil mendekat, berarti sumber mendekat. Kemudian penonton ya, yang namanya penonton kan berarti dia diam di tepi jalan ya. Jadi sumber mendekat, pendengar diam. Nah, kasusnya sumber mendekat, pendengar diam. Kalau sumber mendekat ya, titenanya gini, kalau sumber mendekat pasti yang akan dihasilkan itu frekuensinya meninggi. Nah, frekuensinya meninggi ya. Nah, berarti rumusnya, tadi kan rumusnya seperti ini. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, kalau kita lihat di sini, sumbernya mendekat, menghasilkan frekuensi yang tinggi. Kita lihat Vs, sumber itu di bawah. Nah, supaya hasilnya ini tinggi, maka nilai penyebut ini atau pembagi kan harus kecil. Nah, supaya kecil, maka ini V plus Vs atau V minus Vs. Nah, supaya kecil, maka ini harusnya V dikurang Vs. Ya, V dikurang Vs. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Fp sama dengan ya, V per V dikurang Vs kali Fs. Kenapa yang atas cuma V? Nah, karena di sini pengamatnya diam. Artinya kalau pengamatnya diam, Vp-nya 0. Ya. Nah, jadi ini Vp itu sama dengan 0. Berarti rumusnya tinggal yang atas cuma V saja. Nah, yang bawah itu V dikurang Vs. Kenapa? Karena sumber mendekat. Kalau sumber mendekat itu menghasilkan nada yang tinggi. Nada tinggi berarti penyebut atau pembaginya harus kecil, berarti dikurang. Seperti itu. Nah, kalau kita hitung, maka ini akan menjadi, ya, saya tulis di sini ya. Nah, Fp sama dengan ya, V-nya adalah 340 dibagi V min Vs. Vs-nya 20. Berarti 340 dikurang 20 kali Fs-nya adalah 800. Nah, jadinya 340 per 320 dikali 800 ya. Ini saya bagi ya. 32 itu kalau dibagi 8 itu ada 4. 100 kalau dibagi 4 itu ada 25. Jadi 34 kali 25 itu sama dengan berapa? 17 dibagi 2, 8,5 kali 100. 850 Hz.
Nah, lihat, ketika sumbernya mendekat, maka frekuensi pendengarnya, frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah 850. Sedangkan frekuensi sumbernya 800. Di sini terlihat bahwa frekuensi yang didengar itu lebih tinggi daripada frekuensi aslinya, ya. Ini kasus sumber mendekati pengamat. Nah, sekarang coba kita cari ketika sumber menjauhi, ya. Nah, di sini kita tambah kasusnya. Sumber menjauh dan pengamat itu diam. Nah, ketika sumber menjauh dan pengamat diam, ya, sumber menjauh dan pengamat diam, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, FP itu sama dengan, ya, pendengar, pengamat kan diam, berarti yang atas tetap V per V, ya. Kalau sumber menjauh, maka frekuensi yang didengarkan akan menurun, akan sedikit. Nah, supaya hasilnya sedikit, maka penyebut atau pembaginya harus yang besar. Makanya kita tambah. Nah, jadi V plus VP kalikan Fs. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Ya, pendengar diam, sumber menjauh. Nah, kalau kita masukkan angkanya menjadi seperti ini. 340 per 340 ditambah 20 kali frekuensi sumbernya 800. Hasilnya adalah 34 per 36, ya, langsung ya, kali 800 sama dengan berapa? Nah, ini 36 itu nggak bisa dibagi 8 ya. Kita dibagi 2 dulu. Yang ini 4, yang ini 18. Kita bagi 2 lagi, ini 9, ini 2. Ya, jadi 6.800 dibagi 9. Ini sekitar, kalau 9 kali 8 itu kan 72. Nggak ada 800 ya, berarti ini sekitar 700 sekian. Nah, tentunya lebih rendah daripada frekuensi sumber, frekuensi aslinya. Ya, frekuensi aslinya sumbernya 800, frekuensi yang didengar itu 700 sekian. Kenapa? Karena sumbernya menjauh. Nah, itu soal yang pertama. Kemudian soal berikutnya. Ya, kasus yang lain. Seseorang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon mendekati sumber bunyi yang diam. Nah, yang sekarang pengamatnya nih yang bergerak, sumber bunyinya diam. Nah, frekuensi sumber bunyi, ya, aslinya adalah 680 Hz. Nah, bisa kita tulis di sini adalah kecepatan pengamat atau VP itu sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian sumber bunyi itu Fs 680. Ya. Setelah sampai di sumber bunyi, orang tersebut bergerak menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan yang sama. Oh ya. Jadi kasusnya si pengamat itu mendekati kemudian menjauhi, ya, berarti melewati, ya. Jika kecepatan sumber bunyi di udara ini V 340 meter per sekon, maka perbandingan kedua frekuensi yang didengar ketika bergerak mendekat dengan saat menjauh itu berapa? Nah, jadi yang ditanyakan adalah frekuensi pendengar saat mendekat dengan frekuensi pendengar saat menjauh. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama, kasus pertama, pendengar mendekat, terus sumber menjauh. Sumbernya diam, ya. Nah, sumbernya diam. Berarti rumusnya menjadi Fs sama dengan, lihat tadi rumus yang asli, Fp sama dengan seperti ini, ya. Berarti, ya, ini Fp, maaf. Fp sama dengan, ya,
Di sini pendengarnya mendekat. Nah, P itu kan posisinya ada di atas ya. VP posisinya ada di atas. Oke, kita tentukan. Nah, pendengarnya mendekat. Nah, mendekat itu menghasilkan frekuensi yang meninggi. Frekuensi yang meninggi supaya ini hasilnya besar, maka pembilangnya atau angka yang atas itu harus besar. Makanya kita pakai tanda plus. V plus VP. Kenapa? Karena ini mendekat. Mendekat itu menghasilkan frekuensi yang besar. Ya, maka supaya besar ini plus. Ya. Oke, nah, sumbernya diam, berarti Vs-nya 0 per V kali Fs. Sama dengan, ya, masukkan angkanya. 340 ditambah 10 per 340 kali frekuensinya 680. Ini coret 2. 340 tambah 10, 350 kali 2, 700 Hz. Bisa dilihat frekuensi sumber 680, frekuensi yang didengar sekarang 700. Karena ini mendekat menghasilkan frekuensi yang lebih besar. Nah, sekarang kita cari yang menjauh. Pendengar menjauh, sumber diam. Berarti rumusnya menjadi V. Nah, kalau menjauh itu kan menghasilkan frekuensi yang rendah. Makanya yang atas kita kurang, ya. V dikurang VP per V. Kenapa? Karena Vs-nya 0, ya. Kali Fs. Kita masukkan angkanya. 340 dikurang 10 per 340 kali Fs-nya 680. Ya, kita coret, dapat 2. 340 dikurang 10, 330 kali 2 itu 660 Hz. Nah, ini menjauh. Ketika menjauh akan menghasilkan frekuensi pendengar yang berkurang, yang rendah dibandingkan frekuensi aslinya. Ya, jadi jelas. Ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. FP1 banding FP2. Ya, tadi FP1 itu adalah 700 ketika ketika pendengar mendekat. Yang 2 660, berarti 700 banding 660. Nah, dibagi 2 semua. 35 banding 33. Nah, seperti ini. Ya, efek Doppler. Nah, apakah masih ada soal lagi? Oh ya. Nah, kalau yang tadi sebelumnya kan salah satu ada yang diam. Nah, sekarang gimana kalau dua-duanya bergerak? Nah, oke, di sini ada soal. Sebuah mobil sedan bergerak dengan kelajuan 90 km per jam. Ya. Dan mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 72 km per jam saling mendekati. Ya, jadi ada sedan, ya, dan ambulan bergerak saling mendekat. Nah, seperti ini. Kecepatan sedan 90 km per jam. Si ambulan 72 km per jam. Nah, ingat ini satuannya masih kilometer per jam, ya. Padahal yang di sini teman-temannya adalah satuan SI, berarti harus kita ubah dulu, ya. Cara mengubahnya tinggal kita bagi dengan 3,6 sehingga menjadi meter per sekon, ya. Jadi 90 dibagi 3,6, ya, itu berapa? Ini sama aja dengan 30 per 1,2. 300 per 12. Ini gini 4, ya toh? Kemudian 10 dibagi 4 itu 2,5. 2,5 meter per sekon. Ya enggak? 90
km per jam. Oke, saya teliti lagi ya. 3,6, 1,2, 30. Oh, ini 300 ya. Nah, 100. Nah, ini jadi 25. 25 meter per sekon. 25 meter per sekon. Oke, yang 72 berarti 72 bagi 3,6. Itu sama dengan 20 meter per sekon. Saling mendekati ya. Jika cepat rambat bunyi 350, nah ini V-nya 350 meter per sekon, maka frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil sedan. Berarti pendengarnya di sini, sumbernya di ambulan. Ya. Frekuensi yang didengar FP-nya berapa? Berarti ini kasusnya pendengar mendekat ya. Sumber bunyi juga mendekat. Dua-duanya saling mendekat ya. Kita tulis ya. Pendengar mendekat, sumber bunyi juga mendekat. Maka rumusnya akan seperti apa? Nah, ingat yang atas ya, rumus tadi yang atas itu adalah P pendengar, yang bawah adalah S ya. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya, yang atas P ya. Sorry, ini FP ya harusnya ya. Ini FP. Nah, yang atas P. P-nya mendekat, menghasilkan frekuensi yang tinggi. Berarti posisi di atas ditambah. Berarti V ditambah VP. Nah, yang bawah sumber mendekat. Sumber mendekat juga menghasilkan frekuensi yang tinggi karena VS itu posisinya di bawah, ya, pembagi, maka supaya menghasilkan hasil yang tinggi, maka ini harus kecil, makanya minus. Nah, kali Fs. Seperti itu ya. Nah, berarti ini menjadi 340 V-nya. Oh, sorry, 350 ditambah kecepatan pendengarnya 25 dibagi 350 dikurang 20 kali Fs-nya. Fs-nya adalah 660. 350 kalau dikurang 20 kan 330. Itu 660 bagi 330 kan ada 2. Nah, sekarang 350 tambah 25 itu 375 dikali 2, 375 dikali 2 itu adalah 750 Hz. Nah, keduanya saling mendekat, pasti frekuensi yang didengar akan signifikan semakin tinggi. Lihat frekuensi aslinya 660, frekuensi yang didengar 750. Nah, itulah beberapa kasus dari efek Doppler. Nah, bisa kita simpulkan ya. Bisa kita simpulkan ya, di sini untuk pendengar yang menjauh maka VP-nya ya, karena VP itu di atas, untuk menjauh kan menghasilkan frekuensi yang rendah, maka VP-nya negatif. Minus VP. Ya. VP-nya negatif. Minus VP. Nah, untuk pendengar menjauh. Kalau pendengar mendekat kan menghasilkan frekuensi yang tinggi, maka karena VP-nya di atas, VP-nya positif, plus VP. Kalau sumber menjauh, ya, sumber kan posisinya di bawah. Menjauh itu kan menghasilkan frekuensi yang rendah. Supaya rendah, maka dibagi angka yang besar. Oleh karena itu, Vs-nya plus. Ya. Kalau sumber mendekat, maka
Vs-nya ya mendekat itu kan menghasilkan frekuensi tinggi, supaya tinggi dibagi angka yang kecil, maka harus minus. Nah, jadi nanti tinggal digunakan tergantung kasusnya seperti apa. Ya. Nah, seperti itulah efek Doppler dalam gelombang bunyi. Nah, jika masih ada pertanyaan, silahkan hubungi saya lewat WA atau bisa komen di video ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.